Saya jadi ketika saya pindah ke Bali itu, saya seperti dikepung oleh hidayah. Semua sahabat-sahabat karib saya hijrah. Guru gitar saya hijrah. Teman-teman main saya hijrah. Di Bali, di Pantai Kuta itu ada beberapa orang teman-teman yang nongkrong kita di kafe hijrah. Semua mereka duluan dan mereka mengajak saya bolak-balik, datang ke rumah, datang ke studio. Terus jamaah-jamaah dakwah, jamaah tabligh datang dari seluruh dunia, dari Afrika Selatan datang, dari India, Pakistan, Bangladesh, dari Australia, dari England. Dari mana-mana mereka datang karena orang Islam di Bali nggak banyak. Setiap jamaah dakwah datang pasti saya didatangi. Ya, karena dakwah ini kita sekarang urgensinya bukan kepada orang non-muslim, kepada orang kafir, tapi dakwah kepada orang Islam. Karena orang Islam seperti berdiri di sebuah pintu bangunan yang menghalangi orang masuk ke bangunan itu. Maka kita perlu datang kepada orang-orang Islam dan mengatakan, kamu masuklah kafah, masuklah yang benar. Kalau nggak keluar, jangan menghalang-halangi, jangan beri di pintu. Maka kita perlu datangi orang-orang Islam. Subhanallah. Maka momentum yang paling mengesankan saya itu memang di kafe itu. Ketika saya manggung, datanglah jamaah pakai sorban, pakai jenggot, pakai gamis, duduk di kafe. Dalam hati saya nih, ngapain nih teroris kesini nih orang. Saya betul-betul nggak suka Pak. Musik saja metal, bayangkan. Saya pergi ke Bali pun dalam rangka mau lari dari agama sebetulnya. Karena selama di Jakarta tuh saya sering ketemu orang-orang yang tidak hikmah dalam berdakwah. Dikit-dikit haram, bid'ah. Saya nggak suka, ini apa-apaan nih agama. Nggak ada happy-happynya, nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada baik-baiknya. Semua orang masuk neraka, dia masuk surga. Saya bilang yaudah, sampai saya bikin kaos dulu tuh, first in hell, pertama masuk neraka. Ya udahlah, kamu yang masuk surga deh. Jadi saya nggak suka orang pakai sorban, nggak suka orang pakai jenggot, nggak suka orang pakai sorban nggak sih ya? Karena saya nggak lihat mereka pakai sorban. Nggak suka saya ngeliat orang pakai celana jingkrang semuanya. Apalagi yang jidatnya hitam-hitam. Udah nih apa nih radikal ini tuh. Kalau ketemu dia pasti langsung otomatis kita masuk neraka. Musikmu haram, musik setan ini, musik metal semua. Selalu ngomong gitu. Maka teman saya bilang, ke Bali aja. Di Bali itu enak, nggak ada orang ganggu orang. Di sana kita aja bebas. Gitu. Pokoknya asal jangan nyenggol orang, kita bebas. Subhanallah, maka saya ke Bali lah. Apalagi teman saya bilang di Bali itu nggak kedengaran azan. Oh, wajib. Kan? Bayangkan orang nggak sholat, 5 waktu dia dengar azan, terganggu nggak dia? Azan lagi, dia nggak sholat, azan lagi. Setan nggak suka. Saya dulu bersama setan. Subhanallah. Maka saya pergilah ke Bali. Niat hati mau pergi dari Islam, tapi Allah berkuasa. Allah mampu memberi daya orang dimanapun Allah kehendaki. Nabi Musa alaihissalam di istana Fir'aun Allah beri hidayah. Ya, jadi jangan kita pikir ya, saya kan udah rajin sholat, saya udah rajin dakwah, kenapa anak saya nggak mau ikut? Hidayah dalam genggaman Allah. Nabi Nuh alaihissalam didik anaknya Kan'an, nggak dapat hidayah. Dia Nabi Ulul Azmi. Samiri dirawat oleh Jibril alaihissalam. Jibril yang menyusui dia dari kecil, dari bayi. Akhirnya jadi kafir. Ya, namanya sama-sama Musa juga. Ini satu Musa alaihissalam, jadi Musa Samiri yang suruh Bani Israel bikin patung ini, patung lembu yang berbunyi-bunyi dari emas. Subhanallah, mau hati saya pergi ke Bali, mau jauh dari Islam. Ayah saya di Padang dengar saya ke Bali, dia langsung udah pasrah, give up, angkat tangan menyerah kepada Allah. Gak mungkin lagi anak ini bisa diselamatkan. Udahlah. Ayah saya IAIN Fakultas Dakwah, Ustadz ayah saya di Padang. Dia mau anaknya jadi ustadz juga, anaknya mau di IAIN juga, minimal ke Al-Azhar, sekolah beragama. Dia mau saya jadi pendakwah seperti ini. Saya pergi ke Bali dan beliau ternyata tak berhenti berharap, mungkin tak berhenti berdoa. Sampai Allah hantarkanlah itu dai-dai. Bagi saya mereka adalah makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi. Orang yang datang dengan ikhlas, mereka tak dikenal di dunia. Antum gak akan kenal mereka. Bahkan mungkin kalau datang ke masjid ibu-ibu, ibu usir mereka kadang-kadang. Kadang saking sederhananya penampilan mereka, bawa kompor, bawa kemana-mana. Kayak orang gak ada kerjaan, padahal di antara mereka ada profesor, di antara mereka ada jenderal, ada orang-orang kaya multimilioner. Karena dengan pakaian dakwah yang sangat sederhana, orang sering usir mereka dari pintu-pintu rumah. Termasuk saya pun mengusir mereka dulu. Datang saya bilang gak ada. Pokoknya berbagai macam cara. Karena bolak-balik didatangi, sekeras apapun batu, kalau ditetesin air Ustaz, lama-lama tembus juga, bolong juga.
Setelah ini ikhlas. Dia datang, saya coba kasih duit, jangan-jangan mau minta duit, dia tolak. Kami bawa duit. Dakwah tuh begitu ya. Kita kasih makanan, dia tolak. Enggak. Kami bawa makanan, kami bawa masak sendiri, bawa kompor semua. Dikasih makanan, enggak mau makan. Jadi kalian, what you doing here, brother? Apa yang kamu mau di sini? Waktu di kafe, kamu ngapain ke sini? Saya bilang, ini tempat gak bagus. Gak bagus for you. Dia bilang, kami ke sini mau cari kamu. Ternyata rombongan dakwah ini sudah datang ke rumah saya siang hari, saya tidur. Bertahun-tahun di Bali saya nggak lihat matahari terbit. Karena tidurnya pagi. Mau subuh baru tidur. Subhanallah. Cari saya? Iya. Why? Karena kita saudara. You and me is brother. Saya pikir saudara dari mana ini? Kenal juga enggak ya. Kita bersaudara karena kalimah la ilaha illallah. Bersaudara karena kalimah la. Mulai dia berikan dakwah yang singkat, yang sangat sederhana. Dakwah ini gak perlu lama-lama sebetulnya. Karena kata-kata itu kalau keluar dari hati akan tembus ke hati. Tapi kalau hanya dari lisan akan terhenti di telinga. Waktu itu teringat saya sebuah kalimat dia sederhana. Kamu orang mulia. Kamu calon raja di surga. Nah itu pandai menyenangkan hati orang. Semua si metal, rambut saya dulu kayak Bob Marley itu, dreadlock. Dulu agak kurus nih. Ada fotonya di Instagram lihat. Pernah kurus. Pernah kurus. Subhanallah. Saya anggut-anggut. Waktu itu dia bilang apa? Kami mau bicara banyak dengan kamu, tapi nggak mungkin karena noise. Karena di kafe ini bising, musiknya terlalu keras, loud. Please come to masjid. Datanglah ke masjid. Jadi dia undang saya ke masjid. Dan waktu itulah saya katakan insya Allah saya akan datang. Masih bisa ya ngucapin insya Allah ya? Dan kalau anak metal bilang insya Allah dia pasti datang. Oh, karena kalimat itu kayak sekali, kita ya. Iya, karena kalimat itu sekali setahun terucap. Oh sekali setahun. Insya Allah. Karena saya sudah berjanji saya datanglah besok, saya datang ke rumah. Ketemui mereka di masjid, terjadilah obrolan-obrolan. Saya cuma tes dulu pertanyaan-pertanyaan. Benar gak orang ini? Jangan-jangan rombongan yang suka kafir-kafirkan orang ini. Jangan di jamaah-jamaah yang suka bidah-bidahkan orang ini. Kalau itu saya betul-betul gak suka. Kalau mereka di surga pun saya gak mau masuk ketemu mereka. Waktu itu saya pikir gitu. Kalau kau di surga aku gak mau masuk surga. Gak suka lihat muka dia, bukan naik iman, naik darah Pak. Tiap ketemu dia kafir, bid'ah, masuk neraka. Saya pikir dakwah Nabi gak seperti itu. Kalau dakwah Nabi seperti itu, saya yakin gak akan ada orang yang masuk Islam waktu itu. Ya, subhanallah, saya tes sama mereka. Oke, brother, sebelum kita bicara panjang lebar, saya bilang, I wanna ask you something. Saya mau bertanya sama kamu satu hal. What's your opinion about music? Bagaimana pandangan kalian tentang musik? Because I'm musician, brother. Aku ini musisi. Diterima gak musisi ini dalam Islam? Saya mau tahu jawabannya apa. Kalau dia salah jawab waktu itu, nggak jadi saya duduk di sini. Atau mungkin masih lihat saya pakai headbang di panggung-panggung metal. Betul. Apa jawaban mereka? Kita kan bisa melihat orang sayang dari tatapan mata nih. Jadi mata ini jendela hati yang tak pernah berdusta. Saya lihat di sini mana yang suka sama saya, mana yang enggak. 100% suka insya Allah. Yes, amin. Suka karena Allah. Subhanallah hadirin mulia. Waktu itu dia bilang apa? Bro, musik ente boleh metal, tapi sholat gak boleh tinggal. Musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal. Dalam hati saya ini pintar orang ini. Hah? Musik boleh metal, sholat gak boleh tinggal. Dan waktu itu seorang teman saya datang tatoan, dia tanya bagaimana orang bertato sholat, boleh gak? Nah, itulah jawaban yang sering disampaikan sama Ustaz Abdul Somad di ceramah-ceramahnya itu. Itu saya cerita sama beliau tentang itu. Apa jawaban beliau Ustaz ini, dai ini? Orang bertato sholat tuh hebat, luar biasa. Yang aneh tuh gak punya tato gak sholat. Kalau saya dengan kawan saya yang datang ke masjid itu kita berdua, dia bilang nih oke, ini keren nih Ustaz nih. Maksudnya Ustaz ini suka sama kita nih, kita boleh ngaji sama mereka. Maka waktu itu kita niat saya cuma mau datang kunjungi dia sebentar.
Pas mau maghrib, habis maghrib saya mau pamit pulang karena mau kerja lagi kan. Mau ke kafe lagi. Dia bilang tunggu, Isya dulu, habis Isya nanti. Udah tunggu Isya, dengar ceramah dulu kan. Habis Isya mau pulang, dia bilang makan dulu, makan to'am. Setelah makan mau pulang, oh pijit dulu. Enak pijitnya. Sampai tar 3 hari saya nggak pulang-pulang. 3 hari 3 malam saya itikaf di masjid. Coba bayangkan tuh 3 hari singkong yang begitu keras kalau dibungkus 3 hari pakai daun pisang dikasih ragi jadi apa? Jadi tape. Puyem. Jadi lembek dan manis deh. Lunak. Sekeras apapun hati orang nih, ibu-ibu punya suami, punya anak gak susah ke masjid. Coba deh Bu, suruh dia itikaf 3 hari di masjid. Insya Allah sampai mati sholat di masjid. Amin. Ayam dikurung 3 hari di kandangnya, 3 hari ayam dikurung di kandangnya. Kemudian kita lepas. Insya Allah ini ayam akan rindu pulang ke kandangnya. Karena berlama-lamanya seseorang di satu tempat akan ada mu'alak hati tempat itu. Kita lama-lama di dalam masjid akan rindu ke masjid. Orang lama-lama di kafe akan rindu ke kafe. Orang lama-lama di pasar akan rindu ke pasar. Orang lama-lama di kampus akan rindu ke kampus. Maka berlama-lamalah di dalam masjid. Dan di sanalah titik awal, titik balik hijrah saya itu Ustaz. Setelah saya ikut 3 hari ikut sanlat pesantren kilat itu di masjid tahun 2000 akhir, saya ingat. Setelah itu dari 2000 sampai hari ini, seingat saya tak pernah sekalipun saya tinggalkan 5 waktu di masjid dengan sengaja. Sekalipun. Itu 2000. Dengar azan terus gak ke masjid belum pernah sekalipun. Karena waktu itu, waktu saya ikut pesantren kilat 3 hari, saya berdoa, saya mendengar satu orang ta'lim. Dan saya waktu itu menangis dengar ta'lim itu. Hati ini kena jauh. Orang betul-betul gersang, dia disiramin air hujan. Subur tumbuh langsung, menangis. Subhanallah, waktu itu ta'lim apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, sungguh aku ingin mengumpulkan pemuda-pemuda, kata Nabi. Dan aku ingin memerintahkan mereka mengumpulkan kayu bakar, dan aku akan perintah mereka mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka. Sholat, tapi sholat di rumah. Dan aku akan bakar rumah mereka. Bagi saya yang saya garis bawah itu kalimat bakar itu. Bakar itu kan marah benar Pak, membakar rumah orang. Kalau sekarang kita bilang aku bakar rumahmu, masuk penjara kita. Ada ancaman pembakaran. Tapi begitu marahnya Rasulullah SAW hadir mulai sehingga Nabi mengancam akan membakar rumah laki-laki yang sholat fardu di rumahnya. Saya otomatis waktu itu langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu aku ya Allah. Mulai hari ini aku bersumpah atas namamu, wallahi aku tidak akan tinggalkan 5 waktu berjamaah di masjid sampai mati. Nah itu sumpah. Sungguh-sungguh Pak. Dari nggak sholat Pak. Tiba-tiba langsung begitu. Jadi proses hijrah saya ini bukan evolusi, tapi revolusi. Betul-betul orang saya pulang 3 hari itu orang tidak kenal lagi dengan saya. Saya gundulin rambut saya semua, saya ganti rambut gimbal dengan sorban. Saya ganti baju metal, tekorak-tekorak saya semua, aksesoris saya dengan gamis, dengan semua ganti. Saya berhenti ngerokok langsung otomatis sampai dari tahun 2000 sampai sekarang. Saya belum pernah memegang itu yang namanya rokok. Padahal saya perokok berat. Saya bersumpah saya tak akan ngerokok sampai mati. Jadi anak metal itu musiknya ekstrim Pak. Jadi kalau hijrahnya ekstrim juga. Masya Allah. Subhanallah. Saya bilang ya Allah saya gak akan sentuh ini karenamu ya Allah sampai mati. Saya tidak akan tinggalkan 5 waktu berjamaah sampai mati ya Allah. Sebetulnya sebentar aja, kalau besok mati sampai besok saja. Cuman kita kan kadang-kadang terlalu tulul amal, panjang angan-angan. Wow lama banget matinya. Gitu. Nah jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, sampai saya berdoa waktu itu, kalau engkau lihat ya Allah, aku sengaja meninggalkan 5 waktu di masjid. Dengar azan, lalu aku tak ke masjid, matikan aku.